Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Wahyudi, dosen pengampu mata kuliah pemrograman platform khusus pada program studi Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi pembelajaran yang terdapat dalam rencana pembelajaran semester, yakni akuisisi data sensor untuk TINI Machine Learning. Materi ini merupakan bagian penting dalam membangun kompetensi mahasiswa agar mampu mengembangkan sistem machine learning yang berjalan pada perangkat embed secara efisien. Dimulai dari proses pengambilan data sensor hingga menjadi dataset yang siap digunakan dalam proses pembelajaran mesin. Pembelajaran materi ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi, khususnya kemampuan mahasiswa dalam menguasai konsep informatika, menganalisis kebutuhan sistem berbasis komputer, mengelola data secara benar, serta mampu mengimplementasikan solusi komputasi berdasarkan metode ilmiah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah, yakni 1. Mahasiswa mampu menguasai penggunaan platform dan pustaka utama machine learning. Yang kedua, yakni mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik pra-proses data, serta mampu menerapkan tahapan pengembangan machine learning mulai dari akuisisi data hingga pembentukan dataset yang siap digunakan dalam proses pelatihan model. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar akuisisi data pada sistem embed dan TINI Machine Learning. 2. Mahasiswa dapat memahami fungsi sensor sebagai sumber data machine learning. Yang ketiga, yakni menghubungkan sensor DHT22 dan MQ135 dengan microcontroller ESP32. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar akuisisi data pada sistem embed dan TINI Machine Learning. Yang kedua, yakni dapat memahami fungsi sensor sebagai sumber data machine learning. Yang ketiga, mahasiswa dapat menghubungkan sensor DHT22 dan MQ135 dengan microcontroller ESP32. Yang keempat, dapat melakukan proses pembacaan data sensor menggunakan Arduino IDE. Dan yang kelima, yakni membangun dataset hasil pembacaan sensor dalam format CSV. Yang keenam, mengevaluasi kualitas data sebelum digunakan pada proses machine learning. Kemampuan tersebut menjadi fondasi penting sebelum mahasiswa memasuki tahap pra-processing, pelatihan model dan implementasi TINI Machine Learning. Mengapa materi ini penting? Tentunya karena keberhasilan sebuah model machine learning tidak hanya ditentukan oleh algoritmanya, tetapi sangatlah bergantung pada kualitas data yang diperoleh dari lapangan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman praktek mulai dari pengambilan data sensor, pembentukan dataset, hingga menyiapkan data yang siap digunakan untuk membangun model artificial intelligence pada perangkat yang berdaya rendah, yakni TINI Machine Learning. Kompetensi ini sangat relevan dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya pada bidang Internet of Things, Smart System, Embedded Artificial Intelligence, serta pengembangan perangkat cerdas berbasis machine learning. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan solusi teknologi yang inovatif, efisien, dan diterapkan berbagai permasalahan di dunia nyata. Baik, setelah mengetahui tujuan dan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa, selanjutnya marilah kita saksikan bersama mahasiswa pada materi akuisisi data sensor untuk
Tini Machine Learning. Selamat mengikuti pembelajaran, selamat mengikuti video pembelajaran saya di kali ini. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Alhamdulillah, sehat semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya. Oke, langsung saja karena semuanya sehat, kita masuk ke dalam materi pada pertemuan hari ini yang berjudul modul 9, yakni pemrograman platform khusus dalam materi akuisisi data sensor untuk Tini dan Machine Learning. Sebelum itu kita refleksikan materi yang kemarin terlebih dahulu. Kemarin materi tentang apa? IoT dan MTV. Oke, kemudian ada yang mengetahui apa itu IoT? Oke. Jadi adalah konsep di mana kondisi internet diperluas ke perangkat isinya dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat tersebut dapat saling bertukar informasi dengan perangkat yang lainnya. Oke, jadi IoT ini sebuah konsep yang menghubungkan alat fisik ke dalam perangkat yang lainnya, ke dalam sistem tentunya untuk bermanfaat pada pengguna secara real time. Ya, jadi itu adalah IoT. Kemudian yang kedua, ya, di dalam pengiriman data IoT kita memerlukan sebuah alat komunikasi yang kita sebut dengan protokol. Ada yang tahu protokol di dalam IoT itu apa? Apa saja ya? Ya, bebas. Siapa? Saya, Pak. Di protokol IoT itu ada COAP, MQTT, AMQP, dan DDS. Oke, masuk. Kita lanjut ke yang tiga dan yang terakhir ya, untuk refleksi biar tidak terlalu lama untuk masuk ke dalam materi hari ini. Ada protokol yang tadi bernama MQTT. Ada yang tahu MQTT itu apa? Oke, Mas Alfian. MQTT adalah protokol pertukaran pesan yang dirancang khusus untuk kondisi jaringan yang minim bandwidth dan perangkat berspesifikasi rendah seperti sensor IoT. Oke, keren sekali ya. Jadi semuanya bisa memahami materi pada minggu yang lalu. Kita akan langsung masuk ke dalam materi hari ini, yakni akuisisi data sensor untuk Tini. Untuk hari ini, capaian pembelajaran yang harus diharapkan ini ada 4. Yang pertama, memahami konsep dasar data akuisisi. Yang kedua, ada mampu menghubungkan sensor fisik ke ESP32. Yang ketiga, yakni menguasai teknik pengambilan data secara berkala, secara real time, dan bisa menghasilkan sebuah data. Dan data ini yang akan nanti diproses dalam mesin learning. Kemudian, oke, selanjutnya di sini, capaian pembelajaran yang nanti diharapkan tercapai untuk kalian, kompetensi kalian atau CPL kalian. Yang pertama adalah kalian dapat memahami sebuah konsep dasar data akuisisi, dan yang kedua nanti diharapkan dapat mampu menghubungkan sensor fisik ke ESP32. Yang ketiga yakni dapat menguasai teknik pengambilan data berkala secara real time. Yang keempat, di sini kalian dapat atau mampu menyusun dan menyiapkan dataset dalam format CSV yang siap pakai untuk diolah oleh Tini Machine Learning. Sehingga setelah menyelesaikan modul ini, Anda diharapkan tidak hanya tahu cara memproses data ya dalam memprogram sensor, tapi kalian paham bagaimana esensi sebuah data mentah diproduksi dan didistakkan agar bisa dimakan oleh mesin learning. Oke, ini adalah alur untuk integrasi hardware ke AI atau machine learning, mulai dari proses embedded system, kemudian IoT device masuk ke dalam sensor pembaca dan data ini akan diperoleh dari sensor tersebut dan akan processing oleh machine learning. Nah, nanti dapat dioptimalkan oleh model Tini Machine Learning. Ya, perhatikan pada peta ini ya. Jangan kemudian kalian lupa bahasanya data itu dibungkus mulai dari tahap awal, yakni guna embed system atau sistem tertanam. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam proses akuisisi data akuisisi. Nah, proses akuisisi data ini mulai dari kondisi lapangan. Apa yang harus kalian riset ini tentang kelembapan, tentang curah hujan, ataupun yang lainnya, sehingga ini bersifat lingkungan atau fisik yang nanti kalian teliti. Dari kondisi fisik ini, sensor apa yang kalian butuhkan?
Nah, ini bicara tentang alat atau sensor. Dari alat sensor ini kita masuk ke dalam ADC, kemudian masuk ke dalam microcontroller, masuk ke dalam sebuah data yang dihasilkan dalam microcontroller, kemudian data ini nanti akan tersimpan dalam bentuk CSV. Dari data CSV ini nanti akan diproses oleh mesin learning. Secara prinsip fenomena ini sifatnya analog dan kontinu. Ini ya. Kemudian sensor dan ADC pada microcontroller mengubahnya menjadi angka digital. Itu yang paling penting ya. Jadi sama harus paham sifatnya analog dan kontinu, Pak. Iya. Nah, dari analog ini nanti baru dikonversi menjadi digital, baru nanti bisa menyimpan sebuah data digital, baru bisa diproses oleh mesin learning. Kemudian arsitekturnya seperti apa, Pak? Dalam hubungannya IoT terbentuknya seperti apa, Pak? Ini ada arsitektur secara umum ya yang ada, dan ini adalah contoh bagaimana sensor yang dibutuhkan. Ini contoh sensor DHT22, ada MQ135. Nah, ini adalah arsitektur hardware yang kita gunakan di lab hari ini ya, di lab hari ini. Dua sensor, ada DHT22 untuk cuaca dan MQ135 untuk gas, prediksi kebocoran gas. Nanti akan terus menyuplai data ke SP32, masuk ke dalam SP microcontroller. Di microcontroller kemudian disalurkan data tersebut melalui USB ke dalam komputer kita atau melalui jaringan. Kemudian di sini kita masuk ke dalam komponen input yang masuk ke dalam sensor yang tadi yang dalam arsitektur, yakni DHT22 dalam proses pembacaan suhu atau di sini pembacaan kelembapan ya, suhu dan kelembapan. Di sini mengukur suhu, bagaimana kelembapan, akurasinya tinggi, tahan atau konsisten atau tidak. Nah, kita memilih DHT22. Kenapa? Alasannya adalah dibanding DHT11 karena akurasi rentang pembacaan yang jauh lebih stabil. Jadi DHT22 ini lebih stabil dibanding DHT11 atau 11. Secara komersial ya, tentunya mungkin lebih mahal ya. Oke, ini ada sertifikasi DHT222 ya. Lihat parameternya, rentang pengukurannya antara 40 derajat Celcius hingga +8 derajat Celcius. Bisa dibaca seperti ini adalah spesifikasi DHT22 dan keunggulannya dengan tegangan kerja yang terlihat antara 3 sampai 5 volt. Kemudian di sini masuk ke dalam komponen input sensor kualitas udara. Dalam contoh arsitektur tadi ada MQ135. Jadi MQ135 ini membutuhkan waktu preheating, pemanasan, agar lapisan sensornya sensitif terhadap gas kimia di udara. Ingat hal ini saat melakukan praktikum agar data awal tidak kacau. Ya, jadi ini penting ya. Jadi biar nanti data yang diambil yang didapatkan tidak kacau. Ini gas yang gambarannya ya, gas yang dapat dideteksi ada gas karbon dioksida, ada gas amonia, alkohol dan senyawa yang lainnya. Ini arsitektur ada di bawah, mulai dari gas di udara, kemudian dibaca ya oleh sensor kita yang MQ135, nanti akan melalui preheating dulu ya. Akan melalui preheating terlebih dahulu baru masuk ke dalam processing data ya. Data yang muncul yang dari simpel bagaimana, stabil atau tidak. Ini proses daripada alur kinerja yang didapat dari sensor MQ135 untuk mengukur gas tadi. Nah, ini ada diagram pengkabelan. Tentunya pengkabelan ini bisa kita praktekkan melalui walkway.com untuk simulator ya. Caranya atau bagaimana caranya menghubungkan antara sensor MQ135 ini, sensor gas ke dalam microcontroller ya. Jadi di sini sama juga Pak, DHT22. Bagaimana DHT22 ini bisa masuk atau dikoneksi ke dalam SP32. Karena alatnya tidak langsung melalui hardware, nanti kita bisa menggunakan simulator secara simulasi. Walkway.com tadi ya yang kita bicarakan ya. Ini yang nanti harus kalian pahami semua keterangan warna kabel yang ada ya. Mulai dari keterangan merah itu kondisinya merah itu VCC 3,3 ya untuk VCC sensor, hitam itu untuk ground atau green untuk sensor, kemudian kuning untuk GPIO 004 pin data DHT22 dan ada untuk hijau untuk analog untuk MQ135. Oke, ini adalah pengkabelan, nanti bisa kita praktekkan langsung dengan walkway.com. Oke.
Ini masuk ke dalam praktek kalian. Nah, nanti bagaimana setelah mensimulasikan kabel antara hardware tadi, ya, sensor, microcontroller SP32, nanti baru kalian masuk ke dalam software, dibantu dengan IDE. Ini berbahasa Python ya, ada ini khusus ya, tidak hanya Python tapi ini khusus tapi berbahasa .uno ya, .uno. Nah, ini kalian bisa lihat contoh bagaimana ada inisiasi library yang dibutuhkan. Contoh di sini ada DHT22 ya, ada MQ135. Ini harus kita inisiasi dulu. Bahasanya kalau kita harus install library-nya dulu ya. Nah, ada enggak library-nya dulu? Kita pasang library-nya dulu, kita masuk dalam variabel dan konfigurasi interval, mulai kemudian yang berikutnya mulai serial dan inisiasi sensor yang ada. Nah, ini gambaran potongan untuk coding ya, SP32 dev modul. Tapi dalam praktek yang nyata dengan Arduino atau SP32, nanti kalian harus menginstal Arduino.IDE. Nah, ini jadi nanti kamu bisa install .IDE. Oke, langsung saja. Karena kemarin kita sudah mempraktekkan membagi kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok di sini, ada Mas Niki, ada Mas Alfian, ada Mas Salim. Langsung saya ingin lihat apakah perwakilan dari kelompok ya, atau mungkin dari semuanya bisa menunjukkan hasil kerjanya masuk ke dalam walkwi.com. Bisa nggak kalian masuk di walkwi.com? Oke, Mas Alfian, Silvian. Oke, ini masuk ke walkwi.com. Oke, menurut Mas Alfian, bagaimana masuk walkwi.com? Ya, oke. Bagaimana arsitektur ini saya mau bangun langsung? Oke ya, makasih Mas Alfian, cukup bagus ya. Dengan masuk walkwi.com, kita bisa mensimulasikan terlebih dahulu sebelum langsung menyentuh benda fisiknya, prakteknya, untuk mempreventifasi, menjaga-jaga agar tidak error ke dalam alat fisik yang nanti sudah kita siapkan atau yang kita beli. Oke, bagus sekali. Tentunya pada minggu yang akan datang, hasil daripada data ya, hasil yang kamu peroleh atau yang data dari konfigurasi sistem tadi ya, SP32 sensor yang tadi, saya lanjutkan di dalam proses machine learning. Tentunya di sini kalian bisa belajar bersama kelompok masing-masing dan bisa kita lanjutkan dalam minggu depan. Nanti kita langsung presentasi masing-masing kelompok. Oke, hari ini ada pertanyaan sebelum kita akhiri mungkin? Ya, cukup paham ya, Salim? Ya. Butuh berapa banyak data untuk melatih AI? Oke, bagus sekali. Jadi untuk klasifikasi atau proses yang lainnya, prediksi yang lainnya, itu kita bisa menggunakan sampling macam-macam ya. Nggak harus kemudian 1000. Kita coba dulu. Nah, ini nanti akan bicara tentang validasi atau nanti akurasi. Kalau menggunakan data misalkan 100, Pak, nanti akurasinya validasinya berapa? Nah, ini. Nanti masing-masing kelompok ini kita bebaskan. Nah, sehingga nanti kompetensinya adalah bagaimana kalian bisa mengambil datanya berapa banyak. Nah, nanti bagaimana kamu bisa lanjutkan processingnya. Bahkan kamu bisa membandingkan antara data dengan data yang misalkan sedikit ya, 500 misalkan, kemudian data 1000, itu akurasinya jauh lebih bagus yang mana? Nah, ini yang paling penting, jauh lebih bagus yang mana? Oke, itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin ada yang lainnya. Ini bagus sekali ya, bagus. Jadi tentunya dari data ini ya, kalian bisa membandingkan akurasi dan validasi tergantung dari satu, jumlah data, dan yang kedua tentunya algoritma yang kita bilangkan machine learning. Oke, ada yang lain? Cukup paham semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan nanti sesuai harapan kita dan kita mendapatkan ridho dari Tuhan kita masing-masing. Dari saya kita tutup dengan doa bersama sesuai dengan agama masing-masing, percayaan masing-masing. Saya berdoa mulai.
Terima kasih dari saya tentunya dari awal mulai pembahasan sampai kita praktek bagaimana masuk workweek, kemudian menginterpretasi data, bagaimana data nanti akan diolah. Apabila ada kurangnya dari saya, khilafnya dari saya mohon maaf. Saya Muhammad Hasan Wahyudi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kalian bisa buka untuk praktek hari ini langsung ke kelompok masing-masing. Ini Mas Alfian dan kawan-kawan dan Mas Salim, Mas Niki. Langsung saja kita lihat bagaimana kalian mencoba mempraktekkan, mensimulasikan dengan simulator ya, yang bernama walkthrough.com. Oke, Tekidot di sini ada Mas Salim dan teman-teman sudah menunjukkan bagaimana memproses atau mengimplementasikan ya, bagaimana menghubungkan antara sensor kita ya, sensor DHT22 ya, ke dalam alat ESP32 yang kita sebut microcontroller. Oke, bagus sekali. Tentunya kita lihat yang lain mungkin ada yang belum paham mungkin. Oke, sudah masuk di sini. Mas, oke, lanjutkan Mas. Ya, terima kasih. Di sini sudah mulai paham semuanya. Bahkan Mas Salim ini sudah bahkan berhasil termasuk merakit dan mensimulasikan dengan bahasa .ino ya, yang kita kenal bahasa untuk Arduino. Ini alat untuk bisa menghubungkan IoT secara real time. Ini permainnya itu bentuk daripada kita lihat di kelompoknya Mas Niki ya. Ini bagaimana mengkonfigurasikan ya dari alat sensor tadi di DHT32 ya, kemudian dikonfigurasi dengan ESP32 microcontroller, kemudian baru disimulasikan dengan bahasa Python di sini ya. Jadi Arduino ada kelebihannya kita bisa menggunakan bahasa Python dan juga bahasa khusus Arduino yaitu bahasa .ino. Oke, terima kasih Mas Salim, Mas Niki dan teman-teman yang lainnya telah berhasil. Oke, good job nih semua. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, ini adalah bentuk bagaimana kalian bisa mempraktikkan ke dalam dunia nyata. Nanti dalam kasus yang berbeda sangat bisa ya. Bahkan untuk pencegahan banjir, kita untuk smart farming atau nanti pencegahan misalkan pencurian, sensor dan sebagainya. Itu semuanya kita bisa menggunakan alat-alat yang kita sebut dengan sensor. Oke, dari saya Akhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.